Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan bersama keluarga, para sahabat, dan komunitas Anda sekalian. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Hari Sabtu Imam. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengecam ketidakpercayaan ayah dari anak yang menderita penyakit ayan itu, tapi juga kurangnya iman para muridnya sendiri. Tapi saya ingin mengajak kita hari ini untuk fokus kepada apa yang dilakukan oleh ayah yang anaknya sakit ayan itu. Dia sudah berusaha membawa anaknya yang sakit ayan dan sangat menderita kepada para murid Yesus untuk disembuhkan, tetapi anak itu tidak sembuh. Ada satu pikiran saya berhadapan dengan kata-kata Yesus, kecaman Yesus kepada ayah anak ini. Karena dengan keras Yesus berkata, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian?" Dari kalimat Yesus kepada ayah anak ini, saya mau katakan bahwa anaknya tidak sembuh barangkali karena ayah anak ini kurang percaya bahwa para murid mampu menyembuhkannya dengan kuasa yang sudah Yesus anugerahkan kepada mereka. Maka Yesus katakan, "Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian?" Tapi okelah, pikiran saya itu kita taruh di belakang. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dilakukan ayah ini.
bahwa ketika anaknya tidak sembuh, meskipun sudah dibawa ke para murid Yesus, dia tidak kehabisan usaha daya untuk mencari pertolongan bagi anaknya. Maka dia mencari Yesus, meminta pertolongan. Tolonglah, anakku sakit keras dan dia sangat menderita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ayah yang baik, ayah yang tidak putus asa, ayah yang terus mencari jalan bagaimana anaknya bisa sembuh lagi. Dia datang mendapatkan Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan menyembah, dikatakan demikian. Dan menyembah, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Apa yang bisa kita katakan tentang sikap sang ayah ini di hadapan Yesus? Kita lihat saudari-saudara, dikatakan ayah anak ini mendekati Yesus di dalam sikap doa. Di manakah letak sikap doa itu dalam Injil tadi? Di situ dikatakan bahwa dia mendapatkan Yesus dan menyembah. Tindakan menyembah adalah tindakan yang kita lakukan sebagai sebuah sikap doa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebuah sikap doa. Tapi juga bukan hanya sikap doa. Ayah anak ini juga menunjukkan sikap iman. Tandanya adalah bahwa dia membawa anaknya kepada Yesus sesudah para muridnya angkat tangan dalam hal ini. Mereka menyerah. Mereka tidak mampu mengusir setan yang merasuki anak ini. Jadi dari sang ayah ini kita lihat dua sikap yang sebetulnya satu paket. Sikap doa dan iman. Sikap doa itu muncul dari iman, dan iman tidak mungkin tanpa doa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, barangkali ini inspiratif bagi kita karena kerap kali, sering kali kita mendekati Yesus, kita datang kepada Yesus dengan sikap doa tetapi tanpa iman. Dengan sikap doa tapi dengan iman yang pas-pasan atau kurang iman, kurang percaya. Atau sebaliknya, datang kepada Yesus dengan iman tetapi kurang doa. Padahal dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Tindakan doa adalah buah dari iman, dan iman tidak mungkin tanpa Anda menyembah kepada Tuhan. Tidak mengherankan saudari-saudara, dalam hidup ini, dalam siarah iman kita, kadang-kadang kita menjadi kecewa dengan Yesus karena mungkin kita hanya datang kepadanya dengan sikap doa tanpa iman, atau iman kurang. Atau kita datang dengan iman tapi kurang menyembah kepada Tuhan. Kita belajar dari sabda Tuhan hari ini untuk senantiasa berjumpa dengan Yesus dengan sikap doa dan iman. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Mari saudara-saudari, kita secara pribadi atau sebagai keluarga mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita berjumpa kepada Tuhan, apakah dengan sikap doa dan iman, atau hanya sikap doa tapi kurang iman? Apakah kita datang dengan iman tapi kurang sikap doa yang terwujud dalam memuji dan menyembah, atau bagaimana? Mari kita pupuk
kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk menghadap Yesus dengan doa dan iman di dalam suka dan duka. Karena ujian iman yang sesungguhnya adalah pada saat kita mengalami situasi-situasi duka. Adakah iman kita di sana masih hidup dengan sikap doa yang layak dan pantas? Itu menjadi sebuah bahan permenungan yang layak bagi kita. Semangat beraktivitas dengan penuh iman. Dan jangan lupakan sikap doa yang pantas di hadapan Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bisa terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa karena Engkau senantiasa peduli kepada kami. Meski kami seringkali kurang beriman, kurang sikap doa, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan untuk memandang dan melihat hidup kami, perjuangan-perjuangan kami, suka dan duka kami, untung dan malang kami. Kami sadar Tuhan bahwa iman kami seringkali kurang meskipun kami memiliki sikap doa. Bahwa kami seringkali memiliki sikap doa yang kuat tetapi juga kurang kualitas iman. Mampukan kami untuk sadar bahwa iman kami hanya akan kuat dengan doa yang terus-menerus. Dan bahwa doa kami harus disampaikan kepadamu penuh dengan iman. Soalnya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, khususnya semua saudari-saudara, keluarga, sahabat kita yang terpapar virus corona. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.